apapun nama itu bangsa tidak, yang penting sentral. Ngomong. Berarti nggak ngerti. Literasi, jangan asumsi dengkul. Tidak berubah arah sesembahan kami, tujuannya kemana itu. Bukan itu yang dibahas. Ini kritik teks. Astagfirullahaladzim. Anda kalau nggak mampu debat cerdas, Anda turun. Saya Pak, Abang juga berani mendebat itu berdasarkan iman Islam Abang, kan gitu. Saya berdasarkan karya leksikografi. Iya, mau berkarya leksografi segala macam. Orang yang kita Abang itu diskusi, akan bermuara. orang kita diskusi sama orang yang nggak punya sekolah. Dengarkan dulu ya, Adrianus, diam. Saya baca original teks Bible Anda ya. Mumpun saya nggak terlalu lancar Yunani. En harke en hologos, kai hologos en prostonteos, kai theos en hologos. Pada mulanya adalah firman atau logos. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Theos itu adalah firman. Firman itu adalah Theos. Mestinya begitu terjemahannya. Atau kalau mau di Indonesiain, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu adalah Tuhan. Itu baru bagus terjemahan. Kenapa sembahan umat Islam dibawa-bawa di situ? Kenapa? Ada apa? Ngapain? Kenapa nyolong? Kenapa nyolong? Kenapa sembahan umat Islam dibawa-bawa ke situ dari Yunani? Kenapa? Kalian ini dikasih tahu nggak sadar-sadar juga? Silebes, kau pikir dirimu lebih hebat orang yang ngarang Alkitab Indonesia? Panggilan Warceng ke sini, saya lawan debat. Kesana lah, kau nggak usah ngoceh di Mana mau terima kami debat? Nggak berani. Mana mau dia? Udah berkali-kali. Udah berkali-kali ditantang, dia nggak berani. Terus kau protes bahasa Indonesia, ngajukan ke Mahkamah Konstitusi. Musik ke MK. Ngapain ke MK? Iya, kalau itu Lu tahu nggak sejak kapan itu di MK? Ya artinya kalau itu masalah hukum, masalah kau ngajuin ke sana. Lu pikir ini Yohanes 1 pasal 1 MK ngurusi gituan. Aduh, gini. Silebes berbicara. Lu pikir Yohanes, diam Yohanes. Lu ngomong nggak ada ilmu, malu-maluin. Gini, dengerin. Lu diam dulu. Lu diam. Ya, Yohanes 1 pasal 1 itu bukan undang-undang buatan oleh DPR, bukan. Jadi tidak ada hubungannya Yohanes 1 pasal 1 judicial review di MK. Gak kena bro. Kalau nggak ngerti masalah hukum tata negara, lu diem, bawa MK segala, lu malu-maluin aja lu. Gua begini, botol. Kalau lu klaim itu salah, lu ajukan kemana ke yang ada hukum di Indonesia ini? Iya, tapi bukan ke MK juga kali. Lu pikir itu hasil produk legislatif dan lu eksekutif, kau larikan ke MK. Aduh, sekolah di mana? Yang adulah ke Tuhanmu lah. Kan? Botol kan? Mana ada kayak gitu diajukan ke MK? Gini. Mestinya juga ini sakit balik. Kalau udah merasa nyolong gitu ya, jangan bahagia loh atas daripada yang Anda colong. Sebaiknya introspeksi diri. Kenapa? Orang jujur itu adalah orang yang mengakui kesalahan. Ini sudah nyolong tapi berbahagia yang dia colong gitu. Jadi kalau nyolong itu mana ada si pencuri, mana ada maling mau ngaku. Pasti banyak cara yang dilakukan. Gak mau pulangin, ngotot pula. Mana ada maling mau ngaku? Nggak ada maling mau ngaku, nggak ada. Pasti banyak alasannya kalau maling ngaku itu. Sudah jelas-jelas nolong nggak mau ngaku. Fakta sejarah menunjukkan bahwa lu ngerti sejarah lagi, lu ngomong sejarah lagi lu lebih tua dari Islam pasti lebih. Terus kalau lebih tua dari Islam, kenapa lu nyolong istilah Islam? Islam belum lahir. Kenapa lu nyolong istilah Islam? Kenapa? Belum lahir, nyolongnya di mana? Iya, karena itu awal kata Allah lu pakai. Kenapa? Enggak, Kristen kan lahir duluan setelah Islam. Iya. Terus kata Allah sebelum Islam. Iya. Kalau ada istilah bahasa yang ada di Kristenan seperti itu,
terus yang belakang komplain, kan udah logis itu. Sejak kapan itu bahasa dari mana itu? Kau bilang nyolong. Allah itu bahasa apa? Sebentar, Allah itu bahasa apa? Dia bahasa di Timur Tengah sana lah. Bahasa apa? Indonesia. Ya awal akar katanya dari mana? Akar katanya. Nggak Kalau ada Allah sekarang akar katanya, ini, kata Allah itu isi makrifat, nggak punya akar kata. Wah, lu nggak pernah sekolah lu. Kalau lu bicara Mana isi makrifat punya akar kata? itu bahasa Indonesia, Pak. Itu bahasa Indonesia lah. Bahasa Nggak ada Arab tuh, akar katanya. bahasa Arab. Bahasa Arab. Coba kau baca apa? Kalau bahasa Arab. KBBI ya, saya Isi baca KBBI. makrifat itu nggak ada akar kata. Saya baca KBBI ya. KBBI ini. Lu orang Indonesia kan? Suruh cek KBBI, suruh cek KBBI coba. Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab KBBI. Bahasa apa tuh? Lu kalau dikasih tahu yang bener jangan ngeyel, malu-maluin. Kan malu kan, jadi berhala kan? Malu. Jadi kalau kau Tuhanmu teos saja. Ini aku Halo. mau tanya nih. Mana duluan lahir? Kata Allah atau Muhammad? Apa? Mana duluan ada kata Allah atau Duluan Allah adalah daripada Nabi Muhammad. Duluan Allah ada daripada Nabi Adam. Ya kan kata Nabi Muhammad. Allah duluan ada baru menciptakan. Kata Allah dipakai. Kenapa? Ya nggak salah kata Allah dipakai. Enggak salah. Emang Oke Tuhan kalian baik. siapa? Enggak salah. Sembahan Anda siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Entar dulu. Mbak Nana, sembahan Anda siapa? Waalaikumsalam. Mbak Nana, Anda kan pakai kata Allah nih. Sembahan Anda siapa? Ya kenapa kalau saya bilang Allah kenapa? Iya, sembahan Anda siapa? Ya Allah kenapa? Bukan Yesus. Ditanya dia. Bentar dulu. Katanya rumah di dekat surau. Bentar, diam. Mr. Brown. Saya diam. Bron, diam, Bron. Bentar dulu, Brown. Sembahan Anda siapa, Mbak Nana? Allah atau bukan? Ya karena saya orang Indonesia saya bilang Allah kenapa? Oke, berarti Yesus bukan. Jadi Yesus bukan sembahan Anda ya? Disembah saya juga kenapa? Sembahan Anda berapa? Aduh. Siapa namanya? Ya Allah kenapa? Ya udah, kalau Allah sembahan Anda jangan sembah Yesus lagi. Ya kenapa itu kan suka saya. Ya, Oh, ini nggak diskusi namanya ini blow on gitu loh. Jangan blow on, Mbak Nana. Bukan gitu. Pertanyaan itu harus berkualitas abang. Jangan Nah, ini kualitas banget ini. Ini pondasinya. Ini Ustadz ini kayak memaksakan orang masuk supaya ikut iman dia ya. Enggak maksa, ngapain maksa? Ya kenapa kamu melotot melulu begitu? Ya Tuhan kamu siapa, Edi? Edi, Tuhan kamu siapa? Tuhan kamu siapa? Ya, Tuhan kamu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari lu Tuhan kamu siapa? Tuhan lah, Allah Subhanahu wa taala. Nggak jelas itu mah. Terus Tuhan kamu jelas? Siapa nama Tuhanmu yang jelas? Ya Tuhan Yesus. Jelas nggak Yesus itu? Ya jelas lah. Mana orangnya sekarang? Mana dia? Coba tunjukkan sekarang. Tunjukkan kalau jelas. Ayo open cam, Tiap hari tunjukkan saya. itu siapa? Tunjukkan kalau jelas Yesus. Tunjukkan. Ya Tunjukkan. kamu tunjukkan juga punya kamu siapa? Tunjukkan Yesus itu mana? Bukan kamu yang mengklaim jelas tadi. Tunjukkan Yesus, mana Yesusmu? Nggak Mana punya Yesusmu? amat sih. Mana Bukan Yesusmu? kau yang mengklaim jelas tadi. Mana Tunjukkan. Yesusmu? Mana? Tunjukkan. Semua agak dekat dia. Mana Yesusmu? Napasmu Mana? itu siapa yang bikin? Mana Yesusmu? Mana? Ya napasmu itu siapa yang Mana Yesusmu? Mana? Bentar lagi mungkin kamu Mana Yesusmu? Mana? Jangan banyak ngomong, tunjukkan sekarang. Mana dia? Mana? ada Tunjukkan. di Alkitab itu ada semua. Tunjukkan mana Yesusmu? Mana? Yesus. Mana? Ini siapa, suara siapa sini? Tunjukkan. Yesusmu mana? Mana? Yang mengklaim jelas tadi tunjukkan open cam. Tunjukkan sekarang mana? Jangan cuma klaim jelas. Ayo open cam. Boleh marah-marah bang. Enggak, dia tadi gitu. Sekarang mana? Tunjukkan di sini Yesusmu mana? Garang tadi datang sok garang. Ternyata cuman kucing di sini. Udah nyolong kata Allah masih aja. Gak usah sok garang kalau di sini. Enak kan gas Pak Mas? Bacot doang. Ini siapa sih ini, si Dery ini turunin nih. Si Dery ini turunin Mbak. Ini nggak benar ini orang ini. Ngaco nih suara-suara begitu. Diamkan lu. Mana Yesusmu, bawa ke sini coba. Tampilkan di sini dia.
Bang, pertanyaannya yang bagus lah, Bang. Enggak, dia sendiri yang bertanya tadi. Mana Dia Allah yang kalau mulai. kembali gimana? Ya, makanya Dia tadi yang kan bilang pertanyaan duluan. yang sama. Dia bilang gini kan, dengerin dulu Mbak ya. Dia tanya, Tuhanmu siapa? Saya bilang Allah Subhanahu wa taala. Dia minta, mana Allahmu kan gitu. Nah, saya tanya balik dong, mana Tuhanmu? Mana Yesusmu? Ayo. Dia bilang jelas Tuhanku gitu bilangnya tadi. Jelas Tuhannya. Mana kalau jelas? Diminta pertanggungjawaban ngangoh. Itu yang menciptakan napasmu itu. Ngangoh. Itu klaim itu nggak bisa Dari dibuktikan. mana ada datanya Yesus menciptakan napas? Mana datanya? Coba tunjukkan. Mana datanya? Kalau tak ikutin data-data. Nah, ini nggak bisa diskusi nih. Mulai frustasi. Dia Keluar deh. ngomongin kotorannya Tuhannya. Tuhanmu punya kotoran loh. Waktu hidup di bumi dia punya kotoran loh. Kotoran tiap hari kamu bahasnya hanya kotoran. Udah turunin ini Pak Nur, siapa? Turunin orang kayak gini nggak punya ilmu. Nggak ada otak, nggak ada ilmu turun. Bisanya bahas Kalau nggak punya ilmu turun. Nggak ada otak, nggak ada ilmu Ya. turun. Saya kalau Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi pertanyaannya ini, siapa Tuhanmu Andi? Saya jawab Allah Subhanahu wa taala. Dia minta tunjukkan kan gitu. Nah, sebelum saya tunjukkan, sebelum saya jawab, saya juga tanya balik dong. Siapa Tuhanmu? Yesus. Tunjukkan juga. Bisa nggak? Nggak bisa juga kan? Jadi kalau ada pertanyaan tunjukkan Tuhan itu, jawabannya adalah Sang Pencipta alam semesta itu tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Karena dia laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengan dia, tidak ada yang setara. Tapi kalau ingin tahu pencipta itu ada, kita lihat ciptaannya. Alam semesta ini diciptakan, pasti ada yang menciptakan. Itulah Tuhan yang disembah umat Islam. Jadi kalau ada pertanyaan begitu, ya ditanya balik aja. Kalau begitu, tunjukkan dong Tuhanmu juga. Gak bisa juga kan dijawab. Ada nggak Kristen bisa menunjukkan Tuhannya di sini? Gak ada. Jadi jangan bertanya, sekiranya anda ditanya balik nggak bisa jawab, gitu ya. Sekarang kita kembali ke topik. Kenapa Kristen di Indonesia ini banyak mempergunakan istilah Islam? Kenapa alergi mempergunakan istilah Yunani yang ada di Bible-nya? Silakan. Kenapa? Kenapa harus mempergunakan istilah Islam? Kenapa nggak mau mempergunakan istilah Yunani? Kenapa? Karena Malu. Malu. karena Anda punya jati diri. Oh, malu. Malu menyebut kata Theos. Malu menyebut Apostolos Paulus. Malu menyebut Apostolos. Malu. Malu. Kenapa nggak Apostolos dipakai? Kenapa nggak Theos dipakai? Padahal itu original teks Bible. Kenapa? Kenapa nggak diajarin dari anak kecil bahwa ada Theos gitu loh? Kenapa harus kata Allah? Kenapa? Kenapa? Kenapa harus ke Islam-Islaman? Kenapa pakai kata logos? Gak pakai logos. Kenapa harus ke Islam-Islaman? Kenapa nggak mau ber-Yunani-Yunani? Bukankah dari sana Yunani gitu loh? Kenapa? Malu? Bang Andi, Ya. Bang Andi, Aku bingung kalau keren jangan keren. Takut, notet pada takut semua. Menaikkan yang benar-benar gitu aja. Selamat malam. kok dibilang mencuri istilah Islam, sementara Allah sendiri kata Allah sendiri Nggak sudah usah ada. sebut kata Allah itu. Kenapa? Iya. Lo punya istilah Muslim itu itu. nggak Kata ada Allah punya sebelum Muslim. Muhammad lahir. Jadi Iya punya siapa Muslim manusia? gitu. Punya Islam, nama Tuhan Islam. Sudah ada sejak sebelum Muhammad lahir. Masalahnya apa? Islam sudah ada. Terus masalahnya apa? Emang Kan Islam punya sudah Muslim ada? itu. Iya nama Tuhannya Muslim. Kenapa kalian curi? Mbak Nana, ada nggak kata Allah di dalam Bible-mu, Mbak Nana? Kalau ada kenapa? Nggak masalah buat Ada atau tidak, Mbak? Mbak, saya sopan loh. Mbak Nana, bahasa Indonesia loh, saya sopan. Ada atau tidak? Ya ada, kenapa? Di mana? Di mana Tapi kan tulis? Allah. Di mana tertulis? Di mana? Tunjukkan. Tunjukkan. Kalau ada saya bayarin loh, Mbak, serius. Di mana, Mbak, tertulis? Banyak kata Allah tertulis dalam kitab. Di Mana mana? tunjukkan satu Originalnya, bukan Indonesianya, original Nanti teks. kita bacain originalnya nanti. Kalau Anda tanya original, ya, Mm-mm. kalau
Ini kan hanya terjadi di Indonesia terjemahannya. Nah, ya itu makanya Gabrun. Emang Kristen di Amerika nyebutnya Allah? Enggak. Iya, makanya lu sama Amerika aja God gitu. Kenapa lu jadi Allah gitu? Itu enggak jadi masalah, bukan. Lu itu bermasalah, ini Buat kucil Muslim masalah. namanya. Ya, kalau Buat kalian nggak masalah, buat kita masalah. ya udah aduin aja Buka aja. gugat aja. Ini contoh lagi nih. Nah, ini belajar Mbak Nana ini ya. Ini kesalahan total nih ya. Dengerin baik-baik ya Mbak ya. Di Beresit nih. Kejadian 1 lah ya. Beresit bara Elohim et hasamaim et hares. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Kenapa ditulis di situ pada mulanya Allah yang menciptakan? Kenapa nggak pakai Elohim aja? Kenapa alergi pakai Elohim? Biar ada perbedaan antara Kristen dengan Islam. Kenapa harus nyamar-nyamar? Kami kan Apa? jelas berbeda. Kenapa harus nyamar-nyamar? Kan kami nggak menyebutnya dengan Allah, tapi Allah kan menyebutnya. Ya itu dari mana kau ambil Mau itu? disebut Allah, Itu mau disebut beda. Allah, itu sama. Kenapa nyuri sesembahannya umat Maksudnya Muslim? beda. Satu Apa lagi yang nih. beda? Satu lagi nih penistanya banget nih, ini terjemahan. Dengarkan baik-baik. Ya, dengarkan baik-baik. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini kan penista agama ini terjemahan. Padahal di sana nggak ada kata Allah di sana gitu loh. Kenapa nggak tak roh Theos kek, roh Elohim kek, roh Yesus kek, terserah lu. Kenapa lu bawa-bawa sembahan umat Islam melayang-layang di atas permukaan air? Ini menista agama. Paham kalian? Paham? Allah. Paham kalian? Ini menista sembahan umat Islam itu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lo jadi terjemahan melayang-layang di atas permukaan air? Kenapa? Kenapa bukan roh Yesus lu pasang di situ? Kenapa bukan roh Yesus lu pasang? Roh siapa kek? Pengertian Allah dalam Kristen aja berbeda dengan Allah dalam Tertulisnya sama, fonetiknya ada yang nyebut Allah maupun Allah itu sama. Di original text lo itu nggak ada seperti itu. Kenapa kau curi dari umat Muslim? bisa diterjemahin kalau di Kristen itu, tapi kalau di Islam enggak. Itu aja jawabannya. Islam nggak bisa Diterjemahin apa? diterjemahin kata Allahnya. Udah diam dulu Banana, kamu nggak punya ilmu ya. Kamu pokoknya diam. Kamu itu pokoknya saja. Dengarkan baik-baik. Dengerin. Nggak punya ilmu main di. Yang punya kitab, sebentar. Yang punya kitab itu terjemahannya bukan roh Allah melayang-layang. Yang punya kitab, Bandi, assalamualaikum. Bambe, assalamualaikum. Salam warahmatullah. yang punya kitab itu mengatakan begini. Itu ruah akodes, bukan roh Tuhan melayang-layang, bukan roh Elohim. Elohim. Jadi wind from God. Iya. Udara atau spirit, Angin. angin Dari Tuhan. itu. Nah Indonesia Bukan LI. Ya Indonesia salah terjemah. Ini menista loh. Sadar dong. Umat Islam ini kita ini lagi sedang memberitahukan kepada anak-anak pesantren kita bahwa ini ada diam dulu, Anda nggak punya ilmu, diam, nggak punya ilmu, mending berguru aja di sini. Ya, belajar dikit Mbak original teks lah, maupun nggak bisa baca, minimal yang substansinya itu lu pelajari supaya lu nggak jadi doktrin banget dibodoh-bodohi oleh terjemahan gitu loh. Pak, Oke? begini Pak. Begini Pak, saya boleh kasih Apa? pendapat. Ya begini. Kata Allah yang Kristen pakai di Indonesia itu bukan merujuk kepada Allah SWT, bukan. Terus siapa itu? Terus siapa? Lagi nih. Terus siapa itu Allah itu? Itu kami pakai merujuk kepada yang dipakai oleh Nasrani sebelum Quran. Oke. Sebelum Oke, tunjukkan Nasrani
Allah itu siapa menurut Nasrani? Allah itu siapa? Enggak dibilang sebelum Quran sudah ada Bang Andi. Coba ditunjukkan Bang Andi. Ketika Nasrani sebut kata Allah, itu dimaksudkan Datanya mana? Yesus. Datanya mana? Sebelum Quran sudah ada kata Allah. Iya. Datanya mana? Datanya mana? Datanya mana? Abdullah sudah ada. Datanya mana? Lah itu Abdullah kan sudah ada. Abdullah itu siapa? Katanya Nasrani yang pakai. Gimana sih? Kok Nasrani Abdullah? Mana Gimana datanya sih? mana? Iya, Abdullah itu apa dia Islam? Kok Abdullah Nasrani? Gimana sih? Dia kan kafir. Kau Sudah bilang Abdullah ini Aduh capek deh ini orang ini. Dengar. Benar-benar udah tolol, ngotot pula lagi. dengar. Ini lah yang dimaksud pendeta Yakub Sulistyo. Udah tolol, ngotot pula lagi. Gini aja, lu diam. Tunjukkan akar kata Allah di original text Bible. Hebrew dan Yunani, tunjukkan. Memang tidak ada. Itu Kalau tidak ada lu tidur kalau tidak ada tidur. Kalau tidak ada, ngapain lu ada-adain? lah itu kan kami Kalau tidak ada, ngapain lu ada-adain? Tujuannya apa? kenapa kami pakai Tujuannya apa? Kalau tidak ada lu ada-adain. kata Tujuannya apa? sama dengan dengar dulu. Tujuannya apa? Lu ada-adain kalau tidak ada. Apa maksudmu? Saya mau Apa jelaskan. maksudmu? Saya mau jelaskan dulu ini. Jelaskan apa? Makanya Lu mau apa? Sudah tahu kau jawab tidak ada. Kalau sudah tidak ada, lu diam. Apalagi yang kau mau jelaskan kalau sudah tidak ada? Masalahnya jika Apa yang kau jelaskan kalau sudah tidak ada? salahnya di mana? Salahnya lu nyolong. Nyolong dari mana? Karena tidak ada di original text Bible-mu. Iya, itu nyolong dari adanya. mana? Nyolong dari Itu mana? punya itu. Ya nyolong dari Al-Quran lah, gimana sih lu? Siapa bilang? Allah itu bahasa apa? Ya, kenapa? Apakah Arab? Nah, Allah itu bahasa apa? Iden. Allah itu bahasa apa? Arab. Oke, Ya sudah. Ya, bahasa Arab. Nah, kenapa terjemahan Bible-mu ke Indonesia, lu ke Arab-Araban? Kenapa? Lah, Kenapa? Arab juga sudah ada. Kenapa terjemahan Indonesianya lu ke Arab-Araban? Kenapa enggak ke Yunanian? Karena kami ikut Kenapa? Arab Nasrani. Kau nggak suka Yunani? Kami ikut Arab. Kau nggak suka original text Bible-mu? Suka. Kenapa Tapi kami Kristen di Indonesia ini benci sekali Yunani? Kenapa? Kalau kau benci? tidak. Kenapa? Tapi kami kan terserah kami. Kenapa kau nggak mau ke Yunanian? Kenapa? Kami Bentar Bang ikut Handi. Nasrani Arab. Sepertinya dia mau memakai bilang kata bahwasanya Allah. Kristen Arab itu sudah pakai kata Iya. Allah sebelum ada Oke, Islam. ya kita cek, tunjukkan literasinya Kristen Arab mempergunakan kata Allah. Terus Allah itu siapa? Tunjukkan. Bukan cuma Kristen. Siapa? Ya udah tunjukkan aja. Literasi. Buktinya Arab. Anda ayat tunjukkan. Muhammad. Literasi. Kristen Arab Anda tunjukkan. Ayo. Kristen Saya kasih dua. sudah Diam dulu. Bible berbahasa Arab itu terbit tahun berapa? ya Bible terjemahan ke bahasa Arab tahun berapa? Jelasin Bang memang Andi. kita akui. Enggak, tahun berapa? Tahun berapa? Tahun berapa? Anda yang jelasin. Tahun berapa? Masih baru. Tahun berapa? Ya, terserah enggak tahu. Pokoknya Diam. Enggak tahu kan? Kalau sudah enggak tahu, diam. Biar Anda jelasin kalau nggak tahu. Ya enggak tahu kita jelasin. Jadi Kalau enggak tahu, diam. lu dengerin Berarti apa yang mau kau omongkan kalau nggak tahu? Diam. Kita jelasin. Jadi Ya. kata Allah itu baru masuk dalam Bible bahasa Arabik yang pertama kali disebut dengan Alkitabul Al-Muqaddas itu tahun 867 Masehi atau 300 tahun setelah Islam datang, yang dibuat oleh seorang bishop dari Saint Catherine yaitu Bisham Ibnu Ashiri. Sebelumnya menggunakan kata apa? Allah? Enggak. Sebelumnya menggunakan Peshitta Aramaik. Dalam Aramaik nggak ada kata Allah. Clear sampai sini. Belajar lagi makanya. Kedua, lu diam. Lu nggak ada ilmu. Lu dengerin kita. Lu mau ngomong apa? Nggak tahu kan? Jawabanmu nggak tahu. Lu diam. Percuma kau ngomong kalau jawabanmu nggak tahu. Jadi
Bible berbahasa Arab itu nongolnya 867 Masehi. 300 tahun sebelumnya itu Islam, Al-Quran sudah ada. Literasinya Jadi, mana? lu diam dulu. Ini lu buka dong itu Bible berbahasa Arab. Lu punya nggak bukunya? Tunjukkan isi literasinya. Saya Ya. kan Anda mau yang Di sana tertulis, dengerin dulu ya. Di sana tertulis Allah itu adalah Allah di sana adalah, terus Mas Ben biar dia paham. Allah itu adalah, Di kamus Alkitabul Al-Muqaddas tertulis Allah hada ismu al-ilah. Allah itu adalah nama dari sesembahan. berarti Dah, bukan Yesus. paham. Berarti dia Pakai bukan ilmu Kristen. kalau mau naik. Berarti dia Jangan bukan asal Kristen. mangap. ah udahlah meninggal turun memalukan. Salah. Kamu yang turun ngomong kayak gini, nggak bisa jawab tapi semacam ngomong. Udah lu turun ah. Aku butuh orang yang jujur dan berilmu. Aku butuh orang jujur tapi berilmu. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Ini dia sudah jawab nggak tahu tapi masih mau ngoceh gitu. Waduh berisik ini satu ya. Kalau nggak tahu ya sudah jangan ngoceh dong. Itu kalau tahu pakai literasi. Apa kamus Alkitabul Al-Muqaddas itu bukan punya Muslim loh ya, punya Kristen Ortodok ya. Begitu juga dengan kamus Alkitab Anda berisik. yang dibikin oleh Father Jangan Louis berisik, Magno ini, dari Ordo Jesuit itu juga bukan punya Muslim. Di situ jelas dikatakan Allah ismu al-zat al-wujud. Ismu lagi-lagi nama, bukan gelar. Clear ya? Clear. Sampai di Indonesia Allah bukan jadi nama tapi generic name. Ibarat kata misalnya Presiden X ya, mestinya ini X ini adalah nama, presiden adalah jabatan. Indonesia kebalik, jabatan adalah nama, nama adalah jabatan, dibalik-balik dia. Jadi sampai Ini Ben Nur, Indonesia Bang Andi. Ben Nur di bawah gini, typing gini Bang Andi. Di Arab aja Islam nggak pernah protes kata Allah. Karena emang nggak dipakai sama mereka. Dan kalaupun dipakai ditempatkan pada tempatnya sebagai ismu, nama, bukan jabatan. Ini nih orang nggak sekolah ini, asal mangap aja si Ben Hur ini. kenapa di Indonesia sebenarnya gini ya teman-teman ya, Kristen ya, pakailah kata Allah itu tapi dipergunakan sebagaimana mestinya, nggak ada masalah, tapi jangan diperkaos gitu loh. Itu ini yang kita luruskan. Hanya di Indonesia saja Kristen itu mempergunakan kata Allah, termasuk di Malaysia, Brunei dan sekitarnya, di Asia Tenggara. Kalau dengar dulu ya, di Indonesia mempergunakan ini. Selain tadi bersumber daripada Alkitabul Muqaddas dengan Al-Munjid. Nah kalau di kawasan Eropa tidak ada yang mempergunakan kata Allah, semuanya God. Coba lihat KJV, King James Version, King James Version. Gabriel, kau nggak usah nunjukkan data begitu. Saya cukup satu pertanyaan. Kalau kau nggak bisa jawab turun. Yuk kita Tunjukkan, diam dulu. Tunjukkan akar kata Allah di Yunani dan Hebrew. Itu aja dulu. Itu tugasmu. Oke, kita bahas. Gabriel, itu Di yang Yunani. psikografi atau cuman artikel? Oke, Ketika saya jawab. kamu dengerin Nggak bisa, Gabriel, nggak bisa. dengerin biar lu pinter, dengerin Gabriel. Jika kau membahas sebuah diksi kata, pondasi sandarannya adalah karya leksikografi. Paham? Bukan artikel. Kami nggak butuh artikel, Jangan coy. melawak di sini. Kalau kau tidak bisa tunjukkan karya leksikografi, kata Allah atau alif lam lam ha adalah ismu atau nama diri. Mending kau tutup daripada kau malu nanti. Malu ini. Gini aja. Kau nggak bisa lu jawab. Pertanyaan saya adalah bukan itu yang saya minta. Bukan itu saya minta. Tunjukkan original atau akar kata Allah di Yunaninya, di Perjanjian Baru. Itu aja. Nggak usah muter-muter. Langsung. Anda dengan jurnal. Nggak ada urusan itu. Bible-mu itu di Perjanjian Baru Yunani.
Baik. Oke. Ini saya Nggak bisa. Lu diam. Institut Agama. Kalau kamu nggak mau jawab pertanyaanku, itu bukan data yang kau bawa itu data sampah. Sampah kau bawa. Ini bukan saya karya ambil leksikografi. dari. Yang saya minta, Oke, kita bahas ya. yang saya nggak bisa. Kita bahas. Ya. Gabriel, Kalau kamu nggak mau jawab pertanyaanku, lebih baik turun. Gitu ya. Gabriel, Masih lu banyak dengerin tidak Gabriel sekali Turunin, lagi. Mbak. Anda Satu, jelasin. 2, Jelasin 3, turunin. biar kau pintar, Turunin. Gabriel. Ketika Turunin. kamu membahas kita bahas sebuah yuk. diksi, Nggak bisa bahas. Nggak ada itu. Berdasarkan Al-Quran. Saya minta to the point saja. Saya persingkat. Saya persingkat saja. Allah telah Di original teks Bible-mu itu yang bahasa Yunani, mana akar kata Allah di Yunani? Itu aja dulu. Di Perjanjian Baru. Cari. Gitu aja. Cari di Perjanjian Baru. Yunaninya itu ada akar kata Allah di sana. Itu aja. Nggak usah lu kasih jurnal deh. saya nambahin dikit ya Bang Iya. Ali ya. Jadi kalau orang pernah sekolah, orang paham tentang linguistik, ketika dia membahas sebuah diksi kata, etimologi maupun terminologi, dasar pijakannya adalah karya leksikografi atau kamus, bukan artikel. Ini orang nggak pernah sekolah, ini kelihatan orang Anda nggak pernah bilang sekolah. jurnal artikel. Masa bawa di Siapa yang minta jurnal? bawa artikel jurnal? Anda nggak Lu percaya sekolah di jurnal, mana? jurnal. Udah turunin aja, turunin. Mbak mau turunin, nggak ada ilmunya ini orang, nggak ada ilmunya. Nah, lu dibawa, ya lu, kami nggak butuh jurnal. Yang pertama leksikografi, apa sih itu? Itu kamus Al-Munjid. Nah kalau kamu nggak bisa ngerti kamus Al-Munjid, kamu pakai Bible berbahasa Arab atau Alkitabul Muqaddas itu lu lihat di situ Allah itu apa. Nah itu rujukannya. Yang kedua, tunjukkan di mana akar kata Allah di Yunani Bible-mu itu. Kalau nggak ada ya lu berak aja di sono, nggak usah pakai literasi lah, artikel lain, nggak pakai di sini, nggak pakai. Itu sampah ya, sampah. Oke. Jadi dasarnya pertama secara akademis adalah karya leksikografi. Betul. Kedua adalah original text. Udah itu aja. Iya. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Ternyata setelah diselidiki, teman-teman, di Yunani itu hanya ada kata di sana. Kalau nggak kurios adalah theos. Hanya dua di sana. Yunaninya ya, kurios dan theos. Kurios kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris bisa jadi Lord, bisa jadi God, tergantung konteksnya. Oke. Kalau theos diterjemahkan tidak pernah menjadi Lord, tapi selalu God. Kalau ke Inggris King James Version. Kalau di Indonesia kan kurios ini bisa menjadi Tuhan, bisa menjadi Tuhan, tergantung konteks. Is okay, itu intern Anda, kami nggak urus. Yang menjadi problem adalah kalau theos ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Allah, ini yang menjadi problem. Tidak ada korelasinya antara theos menjadi Allah, tidak ada korelasinya, tidak ada. Theos tetap theos adalah Tuhan, gak ada yang lain. Jangan nyolong-nyolong di sini. Pakai artikel segala, ingin diberi kesempatan untuk memberikan pemaparannya di sini. Siapa lu? Gak ada waktu, gak diberi waktu untuk nyolong-nyolong di sini. Oke? Jangan coba nyolong-nyolong deh. Jangan membodohi saudara saya umat Islam. Mau ke Islaman. Hanya di Indonesia begini jadinya. Iya. Gitu loh. Jadi pahami ya, ketika Anda pernah sekolah atau paling enggak Anda paham tentang dunia akademis, ketika Anda bahas tentang sebuah diksi kata, tentang definisi ataupun terminologi ataupun etimologi kata, dasar pijakannya adalah karya leksikografi atau kamus, bukan jurnal, bukan artikel, bukan komentar di WA. Paham ya? Jadi kalau Anda naik terus bawa jurnal, ya kita ketawa sebagai orang yang pernah sekolah gitu loh. Kecuali Anda emang nggak pernah sekolah, ya kita cuma senyum-senyum aja dalam hati. Lanjut Bang.
Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya Kristen Arab, Anda mau ikuti untuk Kristen Indonesia, ya konsisten dong. Ya konsisten aja. Kami nggak melarang kok. Anda misalnya mau menerjemah nih dari Yunani ke Indonesia, Anda referensinya ke Kristen Arab, ya silakan. Pelajari bagaimana Alkitabul Muqaddas atau kamus bahasa Arab di sana gitu. Yang buat itu orang Kristen gitu. Itu loh. Silakan aja. Jangan sampai sudah sampai di Indonesia, Anda bolak-balik fakta. Ini nggak bagus, nipu-nipu ini gitu loh. Jangan nipu dong. Apa, Mix? Lu punya ilmu? Punya keilmuan di sini, silakan Bang. Assalamualaikum Bang Hani. Pak Fix ini Muslim ya? Sorry. Gimana Bang? Anda Muslim? Muslim Bang. Mau nanya Bang? Oh, waalaikumsalam. Boleh nanya Bang? Nanya ke siapa? Nanya ke Bang Andi. Anda kan Muslim, masa nanya sesama Muslim? Enggak, siapa tahu bisa jawab Bang. Apa itu? Kalau Yesus itu orang Arab apa orang Yahudi Bang? Yahudi Bang, Nasaret. Orang Bani Israel. Bani Israel. Dari Nazaret dia Bang. Lahirnya di kota Daud, di Bethlehem. Oh, kalau nama Allah, nama Tuhannya orang Israel apa Bang? Menurut mereka di kitab Musa yang Hebrew itu Yehovah atau aku adalah aku. Bisa dipanggil Adonai, bisa Elohim. Kalau di Shemot itu Ehye. Asher, Ehye. Kalau di Yesaya itu adalah Ani Yahweh, ya Ani Yodhevave Hushemi. Oke. Aku Yodhevave, itulah namaku. Oh iya. Kok bisa dibawa ke bahasa Arab ya? Allah gitu ya. Loh, Memang siapa yang terjemahin ke Arab? Siapa yang terjemahin? ya itu orang-orang Kristen itu pakai nama. Iya, memang lucu-lucu gitu loh mereka. Dan yang kalau Anda lihat begini Bang, di original teksnya kalau Yod-Heh-Vav-He itu terjemahannya Tuhan pakai huruf besar semua. Kalau yang Elohim, nah itu baru pakai kata Allah. Tapi di King James itu tidak pakai Allah, melainkannya itu Yod-Heh-Vav-He. Ya Iyalah. Makanya Kristen Eropa dengan Kristen Indonesia beda. Jauh. Emang Oten Melayu ini aneh sendiri. Oten cabang Melayu ini aneh. Plagiat. Plagiat. Spanyol Bang kitabnya. Makanya bro, teman-teman Kristen, marilah diskusi. Masih banyak kok Kristen-Kristen cerdas, pinter. Makanya Pendeta Yakub Silistio itu cakep loh. Ikuti aja itu. Enak loh kok punya terjemahan sendiri. Ya, tidak niru-niru agama lain seperti Buddha, Hindu. Enak dia, mandiri dia. Gitu loh. Kristen di Indonesia ini LAI kok bisa begini banget sih. Kan kasihan orang-orang yang mendukung Anda naik di sini kan nggak punya ilmu, malu kan kayak tadi. Udah akui tidak tahu masih ngomong. Dia udah akui tidak ada masih mau menjelaskan. Kalau sudah tidak ada apa yang mau dijelasin? Pertanyaan sederhana. Ada nggak akar kata Allah di perjanjian baru Yunani? Nggak ada. Tapi masih ngoceh gitu loh. Udah nggak ada masih mau ngoceh, ngapain coba? Kalau ngoceh itu ditunjukkan dulu ini loh. Akar katanya kami pakai, jelasin, bagus itu. Terlucunya lagi kayak Gavril ngotot bukannya pakai karya leksikografi bantanya, tapi pakai jurnal. Ini pernah sekolah apa enggak ini? Masa bahas diksi sebuah kata, terminologi, etimologi, modalnya jurnal? Ini sekolah di mana ini orang? Aduh. Itu dibuat-buat itu supaya apa? Memperkuat argumentasi falasinya. Ya, jadi yang memperkuat yang dia imani yang nggak punya dasar, dia buatkan dasar. Setelah dibawa karya publik, sekali tepuk 5 nyawa. Gitu. Gitu Bang. Oh iya benar Bang.
Kalau gue langsung tekuk aja dia. Tunjukkan aja orinya kalau ada. Nah sekali lagi kami nggak pernah melarang mempergunakan itu. Ada kok juga. Ada penempatannya yang baik. Contoh ya teman-teman ya. Dulu itu di Ulangan berapa ya? Jangan ada padamu Allah-Allah lain di hadapanmu gitu. Itu terjemahan lama. Tapi Allah-Allah lain ditulis di situ huruf kecil semua. Setelah TB2 nongol gitu tahun 2023 bulan Mei kemarin udah dirubah di sana menjadi jangan ada padamu ilah lain. Udah dirubah sekarang. Tapi di Yohanes 1 nggak berubah. Theos tetap diterjemahkan menjadi Allah. Ini yang keliru. Itu loh. Sama di Kejadian, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini juga salah terjemah. Allah itu bukan roh, melayang-layang pula lagi gitu. Ini parah banget loh terjemahannya. Iya. Jadi ya gitu yang sering terjadi kayak gitu karena mereka tidak sadar bahwasanya ketika bicara definisi itu pondasinya dari leksikografi bukan asumsi. Jadi seperti tadi bilang kata ruah Elohim. Ruah Elohim itu artinya wind from God, angin dari Tuhan. Tapi di sini dikatakan roh Tuhan. Nah ini kan Gabrul namanya. Dari mana kan kata ruah diartikan roh Tuhan atau Tuhan berbentuk roh? Kan konyol ini. Masa saya bilang gini, tangan Bang Handi. Oh Bang Handi itu berarti bentuknya tangan. Lu kan Gabrul. Ya, maksud seperti tadi. kalau Bahas hakikat tadi ya Bang Handi ya. betul. Siapa tadi yang bahas hakikat? Begitu ditanya hakikat itu apa? Nggak tahu. Padahal udah ngomong alor ngidul tentang hakikat. Mestinya kalau mau konsisten ya lo taruh kayak situ roh siapa kayak melayang-layang, jangan bawa roh yang jangan bawa Allah yang subhanahu wa ta'ala yang disembah umat Islam melayang-layang di situ. Ini loh. Serius ini teman-teman. Ini makanya kita aplikasikan, kita berikan edukasi kepada adik-adik kita gitu. Bahwa ya diskusi berdasarkan data saja gitu. Nista loh itu. Tuhan yang kita sembah namanya Allah Subhanahu wa taala, dijadiin roh melayang-layang di atas permukaan air. Ini jarang loh diketahui oleh umat Islam. Sakit nggak kalau sembahan kita dikatakan melayang-layang di atas permukaan air? Sakit nggak? Sakit, Bang. Itu di Kejadian 1:2 ya. Kira-kira setuju nggak umat Islam nih? Kalau sembahan kita Allah Subhanahu wa taala ditulis oleh LAI melayang-layang di atas permukaan air. Bagaimana menurut Anda teman muslim? Sakit, Bang. Tidak setuju bang. Itu Tuhan huruf besar. Selamat malam. malam. Boleh saya bertanya? Apa yang mau ditanyakan? Sampaian percaya sama Nabi Ibrahim? Percayalah bang. Boleh saya tanya, Nabi Ibrahim itu suku apa? Suku Arab kah? Bukan. Bukan. Dia orang Urkasdim. Kenapa? Iya, suku apa dia? Orang Urkasdim, orang dari Mesopotamia. Kenapa? Babylon. Terus Nabi Musa itu sukunya apa? Suku Arab kah? Suku Lewi, Bani Israel. Kenapa? Dari Mesir. Oh, Enggak, Bani Israel. Bukan Mesir, iya. Bani Israel, suku Lewi. Oke, terima kasih Pak. Tolong tunjukkan saya ayat yang pernah tertulis ya Yahweh itu berubah menjadi Allah. Tolong tunjukkan saya. Siapa yang merubah? Siapa yang merubah? Siapa yang merubah? Pertanyaan apa sih nih? Salah alamat ya. Ini kenapa sih bertanya? Nggak ada yang berubah tapi ditanyain. Sekarang saya tanya, YTFAV itu artinya apa sih? Ini nggak ada yang berubah tapi ditanyain kenapa sih? Anda begini loh Pak. YTFAV itu artinya apa? Ya kan? Taruh. Begini. Anda tadi bertanya ada dua Dengar ya. dulu. Ntar dulu, diam. Anda tadi bertanya suku. Sekarang yang mau nanya, Yesus Tuhanmu itu suku apa? Biar imbang pertanyaannya. Tuhanmu itu sukunya apa? Suku apa dia?
Jawab dulu. Yahudi. Kalau kami Kristen itu jelas Pak. Saya cuma mau nanya aja. Enggak, ini yuk, jawab dulu satu. Kalau memang itu bolehkah Anda bisa manuskrip atau surat atau apa? Ntar dulu. Saya ini doang nggak. Abis itu lu tanya lagi. Yesus itu suku apa? Tuhanmu itu suku apa? Yang jelas dia itu bangsa pilihan Tuhan, bangsa Suku Israel. apa? Orang Suku. Tanya suku, Suku. bukan bangsa. Suku apa? Enggak pernah baca Bible. Tuhannya sendiri nggak tahu sukunya. On. Yesus, Tuhannya sendiri nggak tahu sukunya. Ayo. Kita kan bicara tadi yang lain. Enggak, ini saya nggak usah bicara, nggak usah. Ke lain gitu loh. Ya, suku Oke, apa? gimana sih? Suku apa? Saya cuma mau minta dari Yesus Jangan itu seperti suku wartawan di sini. apa? Jangan seperti wartawan cuma bisa ya nanya. kan? Tunjukkan jangan seperti manuskrip wartawan. atau Cross. Jawab jangan dulu seperti ini. wartawan. Cuma bisa Jawab nanya. dulu. Nah, setelah Anda jawab ini suku Yesus suku apa, baru Anda lanjut. Oke, tahu sukunya apa? Kalau nggak tahu kita kasih tahu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wait, dan lain sebagainya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tahu apa suku apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Anda nggak tahu ya, Tuhanmu suku apa ya? Jawab dulu, Bang Handi. Malu dia. Saya Malu tidak dia, tahu. tulis. Bentar dulu, Bang. Semua umat Islam di sini. Maaf, saya Kristen, tapi saya tidak tahu suku Tuhan saya. Ngomong begitu dulu, baru saya kasih tahu. Jawabannya ada di Matius 1:1-2. Jawab dulu. Saya tidak tahu sukunya Tuhanku. Baru saya kasih tahu. Saya kalau mau cari itu gampang aja, tinggal dicari. Tahu atau tidak? Kan ada Tahu atau tulis. tidak? Gitu. Kalau tahu jawab, kalau tidak tahu diam. Tahu? Ya oke, sampaian jawab. Tahu nggak? Dikasih tahu nggak ya? Bilang. Kalau Dikasih tidak tahu, tahu bilang nggak nggak ya? tahu. Ya oke, kasih tahu aja. Nggak Dikasih apa-apa, tahu saya nggak tulis ya? Di Alkitab kok, nggak masalah. Kasih tahu aja. Dikasih tahu nggak ya? No problem. Berarti Anda nggak tahu nih. Dari suku apa nih? Nggak tahu nih. Hah? Iya jawab aja. Tahu atau tidak dulu? Ya Anda ngaku dulu kalau memang nggak tahu. Bagi saya itu nggak masalah karena saya Ya, Anda Bukan ngaku itu. dulu kalau nggak Ya kan? tahu gitu Oke loh. lah. Apa susahnya sih jujur? Kita ngomong aja. Ini sebenarnya cuma Nggak uji masalah. kejujuran aja kok sebenarnya. Dari suku barbar. Aduh. Saya mau jawab suku Lewi tapi saya harus memastikan dulu gitu loh. Oh, lu mau jawab suku Lewi, memastikan dulu. Berarti kau ragu. Suku apa? Yuk. Oh, memang suku Lewi, memang suku Lewi. Oke, memang suku Yakin, Lewi. yakin. 1.000.000% suku Lewi. Yakin 100% karena saya sudah lihat datanya sini. Mana coba? Baca coba. Keturunan Lewi. Berarti salah yang mengatakan dia anak Daud ya. Karena Daud suku Yehuda ya. Hei, bro, baca Matius 1:1-2. Dia itu suku Yehuda, keturunan Daud. Lewi lu, nenek lu kiper lah. Ya, Salah lagi. Saya bisa cross check. Karena saya tadi itu udah Anda yang ngomong yakin kok. Tadi udah ngomong Ya kan, oke lah, oke yakin. kan. Sekarang kita kembali Aduh, kepada topik kita. lu selama ini menuhankan Yesus, lu nggak tahu sukunya Tuhanmu. Lu Kristen Aduh, Pak, macam kita apa? kembali topik dulu. Nggak bisa, ini topiknya udah suku, ini topiknya. Bukan. Apa bukan? Kau sendiri gak punya ilmu Gitu loh. bertopik-topik. Saya pengen lu. nanya. Saya pengen nanya itu kan Musa kan orang Ibrani. Tolong tunjukkan saya manuskrip ataupun catatan ataupun apapun juga itu dari Yahweh berubah menjadi Allah itu loh. Siapa yang merubah Yahweh menjadi Allah? Siapa yang merubah? Loh, gimana sih? Sampaian kan bilang
Musa itu adalah nabi sampaian gitu loh, dari Bani Israel. Sedangkan yang catatan-catatan orang Israel semua itu kan Yahweh. Nggak ada catatan lainnya kita tahu nama selain Yahweh itu, Pak. Terus kenapa Anda mengklaim bertanya? Kalau Bapak diam. Datang ke Dari Israel mana? sana, bait sucinya Kenapa Anda menuduh kami merubah dari Yahweh menjadi Allah? Kenapa Anda menuduh kami? Siapa yang merubah? Bawa dulu datanya. Siapa yang merubah? Saya nggak menuduh. Saya kan bertanya. Saya nggak bisa jawab karena nggak ada perubahan itu. Kenapa mau dijawab pertanyaan yang kayak gini gitu loh? Siapa yang merubah? Enggak begini loh. Kan Apa Musa begini? itu kan orang Ibrani. Ya begini kan orang Ibrani. Sedang kita tahu orang Ibrani itu kan punya Tauratnya itu, Pak. Itu loh, Pak. Nah itu bukan saya menuduh, saya cuma bilang ya saya juga heran kan, makanya saya bertanya kepada sampean karena sampean kan pintar gitu saya lihat. Gitu. Terus pertanyaannya tadi kan Anda menuduh merubah. Siapa yang merubah? Siapa yang merubah? Saya nggak bilang tuduh berubah, saya bilang tunjukkan bukti atau manuskrip yang dari yang ada dari Yahweh berubah ke Allah kayak gitu loh. Tidak ada manuskrip itu, nggak ada. Kenapa minta manuskrip ke kita? Nggak ada. Belum Kenapa begini, minta? Pak, karena Ada apa? orang Musa itu kan kami umat Islam tidak berdasarkan manuskrip. Hei, dengerin. Kami umat Islam tidak berdasarkan manuskrip yang ada maksud. Manuskrip itu nggak ada. Kenapa lu nanya yang nggak ada? Nanti saya tanya balik loh. Kenapa Nabi Musa menuhankan Yahweh? Kenapa sekarang lu bilangin Nabi Musa menuhankan Yesus? Lebih kejam loh pertanyaan saya. Ini fakta. Jadi begini bro, ya, Al-Quran itu tidak ada pernah mengkopas yang sebelum Al-Quran. Gak pernah. Al-Quran itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran tidak pernah niru-niru dengan kitab sebelumnya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran berbahasa Arab kepada Nabi Muhammad SAW, memberitahukan kisah-kisah Nabi sebelumnya, itu is okay, wajar, karena Allah Sang Pencipta Maha Tahu, Maha Segalanya. Itulah di dalam Al-Quran. Jadi tidak ada perubahan sembahan para nabi itu. Konsisten di dalam Al-Quran. Sembahan Nabi Musa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran turun tidak berdasarkan copy paste dari kitab sebelumnya. Jadi otak lu dibuang jauh-jauh dulu. Tuduhan lu dibuang jauh-jauh dulu. Kalau Al-Quran itu mengkopas kitab sebelumnya. Gak kayak begitu. Berbeda dengan kitab Anda. Perjanjian baru nongol atas sebagian nubuatan dari kitab Yahudi. Anda kutip-kutip, Anda kopas, makanya ada persamaan antara Ulangan 64 dengan Yunaninya Markus 12:29. Nah ini yang dimaksud. Anda yang plagiat, tapi Anda seakan-akan ingin menuduh umat Islam bahwa Al-Quran itu hasil daripada kopas kitab sebelumnya. Enggak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan kembali. Karena Al-Quran atau kitab suci itu turun berdasarkan bahasa kaumnya. Nabi Musa dengan Hebrew dan Nabi Muhammad SAW dengan berbahasa Arab. Jadi tidak ada perubahan di sini bro. Konsisten dalam Al-Quran. Itu jawabannya ya. Terus pertanyaan berikutnya juga ke Anda. Kenapa ada dua bahasa di dalam Bible Anda? Ada Hebrew, ada Yunani. Yang mana sebenarnya yang asli? Tidak mungkin ada kitab suci. Dengarkan dulu pertanyaannya. Tidak mungkin ada kitab suci dua bahasa di dalamnya. Yang mana yang asli? Hebrew atau Yunani? Silakan. Kalau saya perhatikan sih itu bahasanya itu kan dari Aramek, Ibrani sama Yunani kan kayak gitu. Itu kayaknya harus diterjemahkan kepada setiap suku yang ada di dunia ini kayak gitu. Menurut itu pertanyaannya bro. Yang mana yang asli? Yunani atau Hebrew? Yang paling tinggi itu. Bukan itu pertanyaannya bro.
Yang mana yang asli, Yunani atau Hebrew? Yunani atau Ibrani yang asli? Yang aslinya itu memang ditulis dari Ibrani, Aramaik, dan Yunani. Dia digabung akhirnya menjadi kitab kayak gitu loh. Saya tanya, perjanjian baru itu Yunani. Ya, perjanjian lama menurut Anda nih, kitab Yahudi ini adalah Ibrani. Ya asli yang mana nih? Penulis-penulis kitab itu orang-orang yang pelajar. Saya nggak nanya itu. Ibrani, mereka ini kok jadi begini sih? Aramek, mereka menguasai Yunani gitu loh. Ya jadi, aslinya yang mana? Asli ya, Yunani atau Hebrew atau dua-duanya? Ya aslinya itu kan dari tulisan-tulisan itu kan ada Ibrani, ya ada Aramek, ada Yunani digabung menjadi ini kitab. Harus diterangkan gitu lah, gini anak. Ini nih bro. Contoh nih ya, dengerin baik-baik. Contoh nih, ini Lukas menulis. Ya, Lukas 1 menulis nih. Gitu ya. Lukas ini menulis, dia itu menanyakan saksi-saksi, dia itu meneliti suatu peristiwa, dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Lukas ini menulis, dia menulis langsung bahasa Yunani atau Ibrani. Mengerti? Silakan dijawab. Ya, saya paham apa yang saya pengen maksudkan. Tapi kalau kami kan banyak saksinya. Yohanes juga bisa tujuan ceritanya sama aja. Fokus ceritanya. Saya nggak nanya isi ceritanya, bro. Markus, ya, Paulus juga. Itu kan mujizat, Pak. Bro, orang yang berbeda, tetapi kenapa jadi begini sih, ya Allah, ini anak. Saya nanya nih, bukan isinya, tapi bahasanya. Saya ulang ya, Lukas 1 nih menulis, faktanya di Bible itu bahasa Yunani. Pertanyaan saya, apakah memang Lukas ini menulis dengan bahasa Yunani, atau Yunani ini adalah terjemahan daripada tulisan asli Lukas? Silakan. Mudah ini, masa sulit banget sih? Ya nggak sulit kalau kami punya bagaimana kitab itu terjadi ya dari 3 bahasa itu tadi, Ibrani, Aramik, sama Yunani gitu loh. Jadi menurut Anda Yunani ini asli? Ya memang asli itu Pak, karena dari Mike muridnya langsung sama Tuhan Yesus dan murid daripada murid mereka itu yang menulis gitu. Jadi Yesus itu mengajar pakai bahasa Yunani, kemudian ditulis oleh penulis bahasa Yunani, betul? Pak, kalau Tuhan Yesus itu tidak menulis apa-apa, tapi muridnya yang Siapa menulis. yang nuduh Yesus muridnya menulis? Dengarkan pertanyaannya. Kalau original text Bible Bu adalah Yunani, artinya adalah Yesus mengajar, dia bicara pakai mulut, keluar dari mulutnya berbahasa Yunani. Sehingga murid menulis apa yang keluar dari mulut Yesus berbahasa Yunani, ditulis oleh penulis berbahasa Yunani. Betul apa betul? Sudah diazab. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Itu artinya kalian sedang diazab. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3 itu adalah bodoh. berfungsi. Saya mau tanya dulu, apa bedanya Allah Subhanahu wa taala dengan setan jika sama-sama penyesat? Jawab. Di dalam dikit ya. Iya, boleh. Ya. Jadi Bililin ini untuk orang-orang Kristen semuanya itu sudah terjawab ya, Islam ada ini menggagalkan kekristenan. Kenapa? Karena Yohanes 10 nomor 29 ini sudah batal dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Yohanes 10 nomor 28. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Dar mualaf di mana-mana. Kristen udah gagal jadi agama, Bre. Udah gagal. Yohanes 10 nomor 28 29 itu sudah digenapi oleh Islam. Kami merebut orang-orang kafir menjadi muslim. Sehingga Yesus dan Bapa ini nggak ada apa-apanya.
Jawab Kores, jawab. Itu udah jawabannya. Oke, saya Ada nggak jawab. mu'alaf? Oke, jawab dulu. Ada nggak mu'alaf? Loh, mu'alaf palsu. Dia Padahal kan gak ada ini Yohanes 10:8-9. Ya, sebenarnya tuh. saya kasih. Oke. Tuhan Ya, tidak silakan pernah pertanyaanmu, menciptakan. silakan. Oke, Silakan Tuhan pertanyaanmu, tidak silakan. pernah menciptakan agama. Abraham bukan Islam. Iya. Yakub, Ishak juga bukan Islam. Yang pencipta Iya. agama itu adalah Buddha, Hindu, Zoroaster, Sabi'in. Oke, kembali Baru ke lahirlah agama pertanyaannya. Islam di abad ke-7. Kembali kembali dulu. kepada pertanyaanmu. Diam Kembali. dulu. Oke? Nah, sekarang saya tanya, Allah Subhanahu wa taala kenapa mengikuti manusia? Manusia bikin agama, dia juga bikin agama. Artinya ketika manusia bikin layang-layang, Allah juga bikin layang-layang. Oh, sorry, maksudnya agama. Sorry, kepleset. Nggak apa-apa, namanya sekarang- open. Ya, Temannya nggak apa-apa setan, sih. nggak apa-apa. Ya. Loh, sekarang kamu bilang sama saya. Jawab pertanyaan tadi. Apa Wa bedanya? ikhwanuhum yamuddunahum fil dhanni bigayyi thumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka orang-orang kafir ini berteman dengan setan-setan di dalam menyesatkan manusia, dan mereka orang kafir bersama dengan setan tidak henti-hentinya menyesatkan manusia. Sampai hari ini kalian masih mengajarkan, menyembah kepada sesamamu manusia. Bullshit. Oke. Apa? Kalau Pertanyaanmu begitu, silakan. sekarang saya Kenapa tanya. tuh? Apa tadi pertanyaanmu? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyesatkan sama seperti setan? Itu pertanyaanmu kan? Iya, betul. Oke, Dan sehingga saya diam jawab. dulu. Diam Saya dulu. jawab, kamu sudah bertanya, Tunggu giliran dulu. saya menjawab. Iya, jawab dulu. Di mute tamu kita yang tidak berpendidikan ini, host. Di mute. Oh. Dengarkan saya, Kau- dengarkan. Jangan ajarin. berpendidikan. Tak ajarin. Muhammad Umi, jangan menyinggung Tak Muhammad, ajarin. bro. Tak ajarin. Dia sama Paulus idiot. Tak ajarin. Tak ajarin. Muhammad Umi. Tak Ya, ajarin. Tak ajarin. Saya Nggak usah, ajarin. nggak usah. Ya, Saya silakan, ajarin. Saya ajarin. Oke, dengarkan saya. Di dalam kitabnya orang Yahudi yang kalian rampok, 1 Samuel 18 Siapa yang rampok, bro? Kali Allah ke yang salah. Saya ulang. Di mute, host, di mute. Rajin kerja. Kalau Saya setan tanya, yang di zaman masuk, Muhammad host harus ada rajin Yahudi kerja. Kalau iblis yang masuk, Anda harus rajin kerja, host. Dengarkan saya. Kita luruskan 1 Samuel 18 nomor 10. Kitab yang kalian rampok dari agama Yahudi menerangkan begini. Dengarkan. Di dalam kitabnya orang Yahudi yang kalian rampok menuliskan begini. Keesokan harinya, roh iblis Elohim berkuasa atas Saul. Jelas sekali di sana dikatakan Ra itu apa? Ra itu evil. Evil itu apa? Iblis atau jahat atau roh jahat. Lalu kemudian dikatakan Elohim. Jadi keesokan harinya roh jahat Theos yang dari Theos berkuasa atas Saul. Jadi roh jahat yang adalah Theos itu sendiri itu berkuasa atas Saul. Di dalam original teksnya ternyata roh jahat Theos menguasai atas Saul. Artinya bahwasanya Theos memiliki roh jahat. Oke? Saya ulang lagi, keesokan harinya roh jahat Theos yang datang kemudian berkuasa atas Saul, sehingga Saul kerasukan di tengah-tengah rumahnya. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari, adapun Saul ada tombak di tangannya. Jadi roh jahat Theos merasuki Saul. Jadi yang mendatangkan roh jahat atau iblis adalah Theos. Hati-hati, oten penghujat, hati-hati. Kalau ilmu hanya seupil, jangan coba-coba mulai menghujat. Di sini gudangnya Biblos. Oke? Silakan yang lain. Siap. Aku nambahin. Jadi, aduh kawan-kawan Kristen ya, lihat apa yang terjadi dengan Billy. Dia nggak bisa kabur, dia nggak bisa menjawab, dia nggak bisa menerima kenyataan. Yohanes 10 nomor 28-29 itu udah gagal total, hancur sehancur-hancurnya.
Ketika Yesus ngomong tidak ada yang bisa merebut mereka dari tangan Bapakku dan aku, itu hancur. Saat apa? Saat mu'alaf bergelombang-gelombang ria masuk ke dalam Islam. Pak Dance Mumek, Ukhti Diraya, siapa lagi? Banyak macam-macamnya itu, di TikTok lagi. Jadi udahlah, agama Gatot itu ditinggalkan, my bre. Agama Gatot itu ditinggalkan. Ceni barusan mualaf pelayan gereja. Ceni ya yang kemarin itu ya. Apa nggak sakit hati kalian? Ini ya, aku bacain lagi ya. Ini loh, ini terima kenyataannya loh. Lu kumandangkan ini di gereja nih. Dan aku memberikan hidup, ini Yohanes 10:28 sampai 29 ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Ini juga amunisi buat muslim nih. Aku open cam deh sekalian. Mana deh? Yang Billy kan sampai emosi tuh, oh itu mualaf palsu, ngakak gua. Nah di sini kan dibilang gini nih, Yohanes 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Cuaks, mualaf banyak. Jadi udah gagal ini. Ini lagi. Jadi iya, silakan Gurunda. Ini sebenarnya gini. Pengakuan Yesus dalam Yohanes 10 itu bukan untuk Kristen. Pengakuan Yohanes 10, 29, 28 ini sudah dikaji dari sejak Facebook. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Siapa mereka ini? Bukan Kristen. Mereka yang dimaksud di sini adalah Bani Israel, pengikut Isa alaihissalam dari Nazaret. Ini yang dimaksud. Sampai mereka mati dibunuh oleh pendiri Kristen, mereka tidak akan mereka tidak berpaling dari ajaran tauhid. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Mereka adalah Hawariyun yang dimaksud. Nah, kenapa kemudian banyak oten yang masuk Islam? Karena mereka bukan pengikut Yesus. Bukan pengikut Yesus. Tapi kalau ini juga mau digunakan sebagai counter untuk mengatakan bahwa pengakuan Yesus ini tidak benar, itu juga bisa. Karena mereka kudu terlalu cinta dan mengaku mereka sebagai pengikut Yesus, padahal bohong. Hantam pakai ini. Kami adalah pengikut Yesus. Oke, kalau kalian adalah pengikut Yesus, kenapa bisa di kalangan kalian tokoh-tokohnya bisa menjadi mu'alaf? Diambil kemudian. Kami rebut mereka. Artinya Yesus yang keliru atau kalian yang salah. Gitu. Siap Gurundaku, pesan tersampaikan walaupun Gurunda terculik. Kami nantikan bangkit di detik ketiga. Fadol, ya Ustaz Ali Fatos Satsugi. Aku satu dong, sedikit. Mumpung Gurunda keculik. Nah, dalil yang Billy bawa itu saya bacakan. Dan itulah sebabnya Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Di sini memang Tuhan mendatangkan kesesatan, tetapi bukan versi Al-Quran, tetapi versi Biblos. Yang dia tanyakan, ternyata di kitabnya pun Tuhan mendatangkan kesesatan kepada manusia. Terus dia mau disamakan Tuhannya dengan iblis di dalam kitabnya. Dia lupa berkaca sebelum bertanya. Mungkin itu saja dulu dari saya. Terima kasih. Oke, saya mau membuktikan bahwa antara Roh Kudus yang ada di versi Kristen ya dengan iblis ini kok saya nggak melihat ada bedanya gitu loh. Kita berangkat dari 1 Korintus 12 ayat 3. Di situ dikatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ingat, tidak ada seorang pun yang bisa mengaku Yesus Tuhan tanpa adanya Roh Kudus. Kita lihat di dalam Lukas 8 ayat 28. Nah ini ada roh iblis ngaku Yesus Tuhan. Ya,
ketika ia melihat Yesus, ya ini kita baca dari ayat 27 deh. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi?" Nah ini, iblis di sini mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan, tidak ada seorang pun yang bisa mengakui Yesus itu Tuhan kalau tidak dipenuhi Roh Kudus. Ya, nah ini ada orang kerasukan setan kok bisa mengakui Yesus Tuhan. Apakah Roh Kudus dengan roh setan, roh iblis itu sama? Kita lihat ya di sini tadi orang yang kerasukan iblis ini telanjang. Ternyata orang yang kerasukan Roh Kudus, Roh Allah juga telanjang. Di mana? Di dalam 1 Samuel 19 ayat 24. Nih kita baca baik-baik ya. 1 Samuel 19 ayat 24. Kita baca dari ayat 23. Lalu pergilah ia ke sana ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah Roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi, sehingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Waduh, ini kok nggak ada bedanya Roh Kudus, Roh Allah dengan roh setan. Orang yang kerasukan roh iblis juga telanjang, Lukas 8 ayat 28. Orang yang kerasukan setan, roh Allah, ya kepenuhan roh Allah juga telanjang. 1 Samuel 19 ayat 24. Kok sama roh Tuhan kalian dengan iblis? Nggak ada bedanya, bos. Katanya kalau tidak ada Roh Kudus nggak bisa mengakui Tuhan. Lah itu orang kerasukan iblis juga mengakui Yesus Tuhan. Kok sama sih? Lanjut. Gurunda udah kembali tuh. Ya. Gurunda. Iya. Jadi kalau kita ingin berbicara mengenai konsep kebenaran, sahabat-sahabat sekalian, kita nggak perlu terlalu banyak membawa materi terkait dengan hujatan mereka terhadap Islam. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam kitab mereka sendiri, kalau kita tahu ya, 2 Yohanes 1 nomor 7, mereka semua itu adalah penyesat. Yang disebut penyesat itu sudah pasti setan, planos. Planos dan juga disebut sebagai antikristus. Antikristus artinya seorang yang anti terhadap ajaran Nabi. Siapa yang anti terhadap ajaran Nabi Isa atau Yesus? Ada tidak yang anti terhadap ajaran Yesus? Kalau kita melihat ada dong. Iya, kalau kita melihat dari perkara yang sebenarnya, Yesus ketika datang kepada Bani Israel, apa ajarannya? Orang Islam mengakui ketika Nabi Isa atau Yesus mengatakan, aku diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Apakah umat Islam anti terhadap pengakuan Yesus tersebut? Tidak. Siapa yang anti? Siapa yang anti? Karisteng. Ketika kemudian Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi melengkapi. Apakah Islam anti terhadap perkataan Yesus itu? Tidak. Yang anti siapa? Karisteng. Ketika kemudian Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku sebagai utusan. Apakah Islam anti terhadap itu? Tidak. Yang anti siapa?
Tidak. Karisteng lagi. Karisteng. Jadi yang antikristus di sini adalah Karisteng itu sendiri, Gurunda. Jadi yang planos dan penyesat di sini yang pergi ke seluruh dunia mengajarkan Yesus datang bukan sebagai manusia adalah Karisteng. Jadi tidak perlu yang antikristus itu sudah sangat jelas. Yang mengajarkan kemudian penyesatan terhadap manusia minal jinnati wan nas, yaitu mereka. Udah jelas itu. Coba tanya mereka, kenapa ada kata planos di 2 Yohanes 1 nomor 7?